Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Nurwahida B04219005 dari kelas D2 Manajemen Wakaf Produktif. Saya di sini akan menjelaskan hasil observasi saya, yaitu mengenai wakaf di pesantren Al-Quran Nurul Falah. Saya di sini menjelaskan di Lembaga Pesantren Al-Quran Nurul Falah yang beralamat di Jalan Ketintang Timur, PTT 5B Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdiri sejak 16 Februari 1993 Masehi. Selanjutnya, visi misi dari lembaga ini yaitu visinya menjadi lembaga dakwah yang amanah dan profesional dengan berbasiskan pendidikan Al-Quran. Kemudian misinya ada dua. Yang pertama, mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan metode pengajaran Al-Quran, serta mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran. Dan yang kedua, mendirikan lembaga penunjang untuk terselenggaranya pendidikan Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada kelengkapan administrasi. Di kelengkapan administrasi ini yaitu ada akta notaris nomor 37 tanggal 25 Juli 2006, akta pembaharuan akta pendirian Yayasan Nurul Falah. Yang kedua, arsip berupa dokumen akta notaris nomor 82 tanggal 16 Februari 1953, akta pendirian Yayasan Nurul Falah. Yang ketiga, ada surat keputusan Kemenhumham RI nomor C324/HT0301 tahun 2002 Zisfaf Nurul Falah. Yang keempat, ada beberapa surat-surat kegiatan yang didapatkan dari pesantren Al-Quran Nurul tahun 2015 dan 2016. Yang kelima yaitu piagam pendirian pondok pesantren dari Kementerian Agama Kota Surabaya tahun 2015. Yang terakhir ada tanda tasih untuk pesantren Al-Quran Nurul Falah dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajna Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu pemanfaatan wakaf. Tanah pesantren Al-Quran Nurul Falah ini telah diwakafkan secara produktif sebab telah dibuktikan dengan pemanfaatan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan yang berprestasi dan unggul di dalam bidang Al-Quran. Selanjutnya ada pengawasannya itu dilaporkan ke publik dengan melalui media massa yang mencakup website, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, serta dapat melalui majalah, brosur berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari lembaga tersebut. Kelebihannya yaitu adanya minat santri dan dukungan masyarakat yang cukup besar. Hal ini terbukti dengan bertambah pesatnya jumlah santri dan pengguna metode tilawati serta bertambahnya jaringan pendidikan tilawati di Indonesia, dan tersedianya sarana dan prasarana yang ada cukup memadai. Sarana di dalam pesantren Al-Quran Nurul Falah terdiri dari buku tilawati jilid 1 sampai 6, peraga tilawati jilid 1 sampai 6, buku strategi mengajar Al-Quran metode tilawati, buku kurikulum TPQ, buku ilmu tajwid, buku pendidikan akidah dan akhlakul karimah, buku prestasi santri, buku rapat tilawati. Sedangkan prasarannya mencakup 14 ruangan yang terdiri dari 9 ruangan untuk kegiatan pembelajaran Al-Quran, 5 ruang sebagai kantor, komputer, masjid, aula, dan lainnya. Sedangkan kekurangan dari lembaga ini yaitu kurangnya biaya awal untuk membenahi sarana dan prasarana pesantren menjadi faktor utama penghambat berdirinya pesantren, karena pesantren dibangun berdasarkan dana yang dikumpulkan para pengurus Nurul Falah dan dari dana hasil koperasi Cahaya Amanah serta adanya wakaf dari orang-orang terdekat mereka. Hal ini juga karena terbentuknya pekerjaan para pengurus Nurul Falah, karena para pengurus di samping mengurusi yayasan ini, mereka juga memiliki pekerjaan di luar Nurul Falah. Ada yang memiliki kesibukan sebagai seorang guru sekolah formal, wirausaha, dosen, dan pekerjaan lainnya, sehingga waktu mereka untuk Nurul Falah tidak sepenuhnya.
Jadi menurut saya hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaannya diharapkan bahwa pesantren Al-Quran Nurul Falah Ketintang Surabaya tetap eksis dalam mengawal masyarakat untuk terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan pesantren dan mewujudkan perencanaan mengenai keinginan untuk segera meresmikan pesantren, mahasiswa, dan rumah tahfidz untuk masyarakat supaya lebih antusias dan mendukung untuk kegiatan-kegiatan pesantren Al-Quran Nurul Falah dan lebih memperhatikan pendidikan Islam, khususnya pendidikan Al-Quran sebagai upaya mengentaskan kebodohan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.